Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat saudara. Pada perjumpaan kali ini kita akan belajar Alkitab sama-sama, secara sederhana tentunya. Karena Alkitab dapat menjelaskan dirinya sendiri melalui ayat demi ayat, ayat satu menopang atau menjelaskan ayat yang lain. Nah, pada perjumpaan ini kita akan belajar tentang buku Daniel pasal yang kedua, secara sederhana tentunya, ya, karena buku ini menarik dan menjadi perbincangan di luar sana. Daniel memiliki arti, ya, Tuhan adalah hakimku. Menarik bukan? Jika saudara-saudara tertarik dengan masa depan dunia ini, jawabannya buku Daniel. Daniel pasal 2 adalah salah satu pasal dari yang ada di Alkitab yang berbicara tentang masa depan dunia, dari raja satu, raja berikutnya sampai akhir dari sejarah dunia. Daniel pasal 2 ini berisikan nubuatan-nubuatan yang mengagumkan, yang menjangkau dari masa Daniel hingga akhir sejarah dunia ini. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan pasal 2, tetapi singkat-singkat saja, ada beberapa ayat nanti saya akan bacakan, ya. Buku Daniel diawali dengan Raja Nebukadnezar bermimpi. Namun mimpi yang dia peroleh pada waktu tidur itu, di saat dia bangun dia tidak dapat mengingat mimpi itu apa, ya. Karena mimpi itu membuat dia penasaran, membuat dia gusar, dia ingin mengetahui apa arti dari mimpi itu dan apa mimpi itu. Lalu raja memanggil orang-orang pintar dalam kerajaannya, ya, orang bijaksana, para kasdim, untuk mendapatkan jawaban. Ya, kita tahu manusia, orang pintar, para kasdim tidak dapat membaca pikiran manusia, tidak dapat membaca pikiran Raja Nebukadnezar. Raja mengancam dengan membinasakan para orang kasdim, orang pintar, orang bijaksana, karena kelihatannya menurut raja mereka mengulur-ulur waktu, ya, sehingga mereka tidak memberikan jawaban. Tentunya ancaman hukuman pembinasaan ini, ya, berdampak kepada Daniel dan teman-temannya. Karena Daniel dan teman-temannya itu adalah orang-orang pilihan yang ditawan dari kerajaan Yehuda, ya, yang dididik dalam sistem pendidikan Babylon, agar mereka bisa dijadikan pelayan-pelayan untuk membantu Raja Nebukadnezar dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, pada saat itu Alkitab tidak menulis, tetapi kelihatannya bahwa Daniel tidak diundang, tidak hadir pada saat raja memanggil para orang pintar untuk mendapatkan jawaban dari mimpi yang ia telah lupa. Karena ancamannya mati atau hendak dibinasakan oleh Raja Nebukadnezar, tentunya termasuk mereka orang-orang yang dididik untuk jadi pintar dan dijadikan pelayan-pelayan dalam kerjaan itu agar dapat membantu raja untuk menjalankan kerajaan dengan baik. Lalu karena ancaman itu berdampak pada diri mereka, maka Daniel bertemu dengan kepala pengawal raja, yaitu Ariok, untuk meminta kesempatan bertemu dengan Raja Nebukadnezar. Dan Ariok membawa Daniel bertemu dengan raja. Dan Daniel bermohon kepada raja agar raja memberikan kesempatan atau memberikan waktu kepada Daniel agar Daniel bisa mendapatkan jawaban dari mimpi yang ia telah lupa. Ya, Nebukadnezar telah lupa mimpinya itu. Dan raja mengabulkan permintaan Daniel. Dan Daniel ketika temannya, ya, yaitu orang-orang buangan dari Yehuda, Hananya, Misal, dan Asaria, berdoa kepada Allah mereka. Nah, mereka berdoa dan Allah menjawab permintaan mereka. Allah menyatakan kepada Daniel mimpi dan arti dari mimpi tersebut. Daniel bersama ketiga temannya itu memuliakan Allah karena mereka terluput dari kebinasaan dan tentunya menjadi saluran berkat buat orang-orang pintar yang lain yang berada saat itu, yang
dalam ancaman kebinasaan. Lalu Daniel bertemu dengan Areop untuk menyampaikan bahwa ia telah mendapatkan jawaban. Dan Areop membawa Daniel ketemu dengan raja. Lalu Daniel menjelaskan kepada raja bahwa Allah yang ia sembah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa yang dapat menyingkapkan segala sesuatu dan yang menentukan raja-raja yang berkuasa. Daniel memperkenalkan Allahnya, bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang Maha Kuasa, ya, yang mengetahui semuanya, ya, yang menyingkapkan segala sesuatu. Artinya tidak ada rahasia di muka bumi ini di hadapan Allah Daniel. Dan yang menentukan raja-raja yang berkuasa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan, termasuk Raja Nebukadnezar. Dan kita tahu, ya, karena Daniel menjelaskan mimpinya, maka berkat keselamatan bagi orang-orang pintar, orang bijaksana, para kasdim itu menjadi bagian mereka. Karena raja tidak jadi menjalankan keputusannya untuk membinasakan orang pintar, orang bijaksana, para kasdim yang berada di dalam kerajaan Babylon. Lalu Daniel menceritakan mimpinya. Ayat 29 dikatakan, sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi Raja Nebukadnezar ini di puncak keberhasilannya sebagai seorang raja, di puncak kemasyurannya dan kemuliaan Babylon terkenal di mana-mana, dia gusar dan gelisah untuk mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya, daripada kerajaannya ini. Dan selanjutnya, dan dia, di sini dia Allah, menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Jadi Allah memberikan jawaban kepada Nebukadnezar, namun Nebukadnezar pada saat itu lupa mimpinya. Ya, lalu ayat 30, ya, adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Jadi di sini Daniel, kita lihat bahwa Daniel tidak mengambil keuntungan dari apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu mimpi dan pengertian mimpi dari Raja Nebukadnezar. Arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tidak, tetapi dia katakan supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Jadi dengan kata lain, bahwa bukan karena kepintarannya Daniel, ya, tetapi Allah ingin, ya, memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar bahwa setelah kerajaan ini ada kerajaan-kerajaan yang muncul, tetapi tidak sehebat, semulia, ya, kerajaan Babylon. Ayat 31. Inilah mimpinya. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Itulah mimpi Nebukadnezar. Patung tinggi besar, berkilau-kilauan dan mendahsyatkan. Ya. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar, memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Nebukadnezar, ya. Lalu dikatakan ini maknanya dari patung itu, yaitu pertama kepala dari emas, kedua dadanya, lengannya itu dari perak. Itu adalah kerajaan-kerajaan sesudah Babylon, ya. Lalu perutnya dan pinggangnya itu dari perunggu,
lalu pahanya dari besi, dan kakinya serta jari-jarinya itu besi bercampur dengan tanah liat. Nah, ayat 37 dia katakan, ya Tuanku Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan dan kekuatan dan kemuliaan. Ya, jadi semuanya diberikan kepada Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu dia dilambangkan suatu kerajaan yang apa? Dilambangkan dari patung yang berkepala emas tua murni. Ya. Dan kemudian ayat 38, dan ke dalam tangannya diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Saudara bisa bayangkan, anak-anak manusia dimanapun mereka berada di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Bukan cuma itu, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya, Tuankulah kepala dari emas itu. Jadi Daniel menjelaskan kepada Raja Nebukadnezar bahwa patung itu, kepalanya dari emas itu adalah Tuanku Raja Nebukadnezar. Tapi setelah Tuanku berkuasa, akan muncul satu kerajaan tidak lebih mulia daripada emas, yaitu kerajaan perak, kerajaan Persia. Sesudah kerajaan Persia akan muncul, ya, kerajaan apa? Kerajaan perunggu. Kerajaan perunggu itu ya kerajaan Yunani atau Greek. Sesudah kerajaan Yunani akan muncul kerajaan besi. Kerajaan keempat, besi. Inilah kerajaan keempat, ya. Kerajaan keempat. Nah, ini yang saya tekankan ini, mulai dari kerajaan keempat sampai dengan jari-jari kaki bercampur tanah liat. Ayat 40. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan. Maka kerajaan ini akan meremukan dan menghancur lulukan semuanya. Inilah karakteristik kerajaan keempat, ya, menghancur lulukan, ya, meremukan, menghancur lulukan semuanya, yaitu apa? Kerajaan keempat yang dilambangkan sebagai besi, tidak lebih mulia daripada perunggu, silver, lebih lagi apa? Emas, tetapi dia punya kuasa menghancur lulukan, yaitu kerajaan keempat yang kita kenal pada saat ini sejarah membuktikan, yaitu Roma kekafiran. Ya. Begitu kerasnya mereka menguasai daerah-daerah jajahan mereka. Tetapi sebagaimana ayat 41, dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu keras seperti besi, sesuai dengan Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikian kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Jadi mereka berusaha untuk menyatukan diri, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Itulah kerajaan batu. Nah, mimpi dan maknanya telah dijelaskan Daniel kepada Nebukadnezar, bahwa setelah Tuanku dalam puncak kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan Nebukadnezar, akan muncul kerajaan yang tidak lebih mulia dari emas, yaitu kerajaan perak, Media Persia. Setelah Media Persia, ya, Media pada awalnya mereka terdiri dari dua kerajaan, akhirnya lebih dominan Persia. Setelah Persia, ada kerajaan perunggu, ya, tidak lebih mulia dari perak. Setelah Yunani atau Greka, setelah Yunani ada Roma kekafiran, yaitu besi yang memiliki sifat karakteristik keras, menghancur lulukan setiap benda yang ditemukan. Katakanlah demikian. Nah, dari bacaan singkat ringkasan
buku Daniel pasal 2 tersebut, ada yang ingin saya katakan, ingin saya tekankan ya. Ini yang saya ingin tekankan, itu besi. Karakteristik besi yaitu tanah liat tukang periuk, batu pada zaman raja-raja, dan perkawinan. Kaki, jari-jari kaki bercampur tanah liat. Bagaimana Alkitab bisa menjelaskan ini? Ya, kita lihat. Besi itu punya karakteristik benda keras padat yang ayat tadi sudah katakan kerjaan keempat, ya, menghancur lulukan. Dengan kata lain, bahwa besi ini ya digunakan untuk membinasakan. Seperti dalam Mazmur 2 ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Inilah sifat atau karakteristik dari besi atau kerajaan besi Roma kekafiran. Masih ada lagi berbicara tentang besi, 1 Raja-Raja 22 ayat 11 dan Sakaria 1 ayat 18 sampai 22 tentang besi. Tanah liat tukang periuk ini berbeda dengan tanah liat biasa. Tanah liat tukang periuk adalah tanah yang khusus untuk digunakan oleh para pengrajin membentuk suatu benda atau wadah yang akan dipergunakan. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Ya. Firman datang kepada Nabi Yeremia bunyinya, ya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan kepadamu. Jadi Yeremia disuruh pergi ke tempat tukang periuk, lalu pergilah Yeremia ke tukang periuk, dan kebetulan pengrajin tersebut sedang bekerja dengan pelarikannya. Dan Yeremia memperhatikan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi tanah tukang periuk ini melambangkan umat Tuhan pada saat itu, ya, yang Allah ingin bentuk sesuai dengan kehendaknya. Karena sifat atau karakteristik Allah itu kasih, maka itulah Allah membentuk mereka berdasarkan kasih. Tanah liat tukang periuk. Nah, mari kita lihat berikutnya, ya. Dikatakan Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi kita lihat sini, ya, Alkitab menjelaskan tanah liat ini adalah melambangkan umat Allah yang dibentuk oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, batu yang menimpa pada jari-jari kaki yang bercampur besi dan tanah liat. Matius 21 ayat 40 katakan, Yesus berkata kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang terungkit tanpa bantuan tangan manusia dari gunung menimpa patung itu. Yesus itu adalah batu penjuru. Artinya kerajaan Yesus akan menimpa patung itu pada zaman raja-raja. Dan kerajaan Yesus Kristus akan bertumbuh menjadi besar, menguasai dunia ini, ya, memenuhi dunia ini. Dan Yesus Kristus menjadi raja segala raja, menjadi raja selama-lamanya. Dan masih banyak lagi berbicara tentang batu, ya. Kisah 4 ayat 11, 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 4 dalam perjanjian lama, Yesaya 28 ayat 16, ya, 1 Korintus 10 ayat 4, dan Efesus 2 ayat 9 sampai 10. Nah, besi melambangkan kerajaan Roma kekafiran. Kekuasaan Roma kekafiran terpecah-pecah secara politis, ya, dan pengaruhnya terasa pada 10 kerajaan yang muncul sesudah Roma kekafiran, yaitu kerajaan Franks, Alemani, Lombard, Suevi, Anglo-Saxon, Burgundian, Visigoth, ya, Heruli, Vandal, Ostrogoth. Nah, 10 kerajaan inilah yang berada pada jari-jari kaki yang berusaha dikawinkan atau dipersatukan dengan suatu sistem perkawinan.
agar mereka bisa bersatu. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Apa akibatnya? Ya. Besi dan tanah liat, apakah bisa menyatu dengan baik? Jawabannya tidak. Besi benda padat dan keras, ya, tidak mudah untuk membentuk besi yang dipergunakan untuk menghancurkan atau membinasakan benda lain. Tanah liat tukang priuk adalah material yang mudah dibentuk, yang digunakan oleh para pengrajin untuk membentuk suatu benda atau wadah sesuai dengan keinginan pengrajin tersebut. Jadi secara sederhana, ya, kita katakanlah demikian. Kalau besi itu, ya, sifatnya itu menghancurkan, tetapi tanah liat, ya, yang lembut itu digunakan untuk keperluan manusia. Jadi karakteristik yang berbeda, ya. Jadi kelembutan dan kekerasan tidak akan dapat bersatu dalam satu sistem. Tetapi manusia berusaha mengawinkan seperti mimpi Raja Nebukadnezar itu. Kaki terbuat dari besi dan tanah liat yang dipersatukan oleh perkawinan. Dua material yang memiliki sifat atau karakteristik yang bertolak belakang sehingga tidak dapat menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Besi simbol dari kekerasan dan tanah liat adalah simbol dari kelembutan, ya. Apa akibat spiritual bersih bercampur tanah liat atau umat Tuhan? Gereja bersatu dengan sistem pemerintahan yang ada. Seperti pada jari-jari kaki. Karena kita sudah lihat, ya, tanah liat itu simbol dari umat Tuhan atau gereja. Bagaimana akibatnya kalau mereka itu menyatu dengan sistem pemerintahan politik dari besi yang memiliki karakteristik kekerasan, membinasakan. Nah, perkawinan yang diusahakan manusia mempersatukan dengan usaha manusia, bukan dengan rencana Allah. Perkawinan atau penyatuan antara sistem politik, pemerintahan, kerajaan, dan umat Tuhan tidak seharusnya terjadi. Tetapi karena dipaksakan oleh kehendak manusia, bukan kehendak Allah, dan mengakibatkan ajaran-ajaran kebenaran Allah dicemari atau dikompromikan dengan tujuan-tujuan politis, sistem pemerintahan, atau kerajaan. Sehingga umat Allah atau wanita atau gereja menjadi cemar, yang mengakibatkan doktrin kebenaran telah bercampur dengan ajaran-ajaran manusia, sehingga umat Allah atau gereja wanita itu telah tercemar. Nah, perkawinan. Jadi sebenarnya, ya, umat Allah itu harus kawin dengan siapa? Ya, tadi dikatakan mereka bersatu dengan perkawinan. Tanah liat, ya, dipersatukan dengan perkawinan dengan besi, tetapi tidak akan menyatu dengan baik. Nah, mari kita lihat umat Allah sebenarnya harus kawin dengan siapa? Harus menyatu dengan siapa? 2 Samuel 17 ayat 3. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Dengan kata lain, bahwa umat Tuhan itu harus kembali kepada rajanya. Siapa raja umat Tuhan? Yaitu Yesus Kristus, raja segala raja. Yohanes 3:29 mengatakan, yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi itulah umat Allah harus menyatu dengan Yesus Kristus, bukan menyatu dengan sistem pemerintahan duniawi. Karena ini dipaksakan oleh kehendak manusia, maka doktrin kebenaran yang ada pada gereja atau umat Tuhan dicemari oleh tujuan-tujuan politis, pemerintahan, kerajaan, atau manusia itu sendiri. Sehingga gereja umat Tuhan itu tercemar oleh keinginan manusia. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran yang singkat ini? Kita sekarang berada pada zaman raja-raja, di mana besi bercampur tanah liat, tukang periuk. Apa akibatnya dari penyatuan antara besi, kekerasan, dengan tanah liat, kelembutan? Nah, kita akan mencari jawaban pada pelajaran berikutnya, ya. Apa akibatnya besi, ya, memiliki karakteristik kekerasan, membinasakan, ya, menghancurkan, dengan tanah liat yang lembut, ya, yang dibentuk, ya, umat Tuhan berdasarkan kasih Allah. Apabila mereka menyatu, apa akibatnya penyatuan yang dipaksakan oleh kehendak manusia?
Kita cari jawabannya di pelajaran berikutnya. Batu yang menimpa kaki itu besi bercampur tanah liat pada zaman raja-raja memiliki arti bahwa sejarah dunia ini akan berakhir pada masa 10 jari-jari kaki yang bercampur dengan tanah liat. Batu tanpa perbuatan tangan manusia terungkit dari gunung menimpa pada jari kaki, bercampur tanah liat sehingga patung yang mengagumkan dan dahsyat itu runtuh, hancur luluh seperti sekam hilang ditiup angin. Dan batu itu bertambah besar menutup bumi. Batu itu adalah kerajaan Allah di mana Yesus, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, menjadi batu penjuru kerajaan Allah. Ia raja segala raja untuk selama-lamanya. Dan umat Tuhan yang setia menjadi satu dengan umatnya, yaitu mempelai wanita menyatu dengan mempelai pria Yesus Kristus pada waktu kedatangannya kedua kali. Jadi itulah gambaran singkat tentang Daniel pasal 2. Nah, kita akan bahas lebih detail akibat dari penyatuan, ya, perkawinan antara tanah liat umat Allah dengan besi yang merupakan simbol kekerasan dari sistem pemerintahan yang ada. Kiranya pelajaran yang singkat sederhana ini dapat menuntun Anda untuk lebih mendalami Alkitab sehingga kita dapat mempersiapkan diri menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.